Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk buku praktikum akuntansi keuangan lanjutan kasus PT Jaya Abadi, khususnya untuk operasi perusahaan selama tahun 2011 untuk instruksi poin 7. Nah, untuk instruksi poin 7 itu terkait dengan transaksi akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan di 1 Juli 2011. Jadi instruksi 7 kita diminta untuk mencatat transaksi akuisisi dengan metode akuisisi. Kemudian setelah mencatat transaksi akuisisi kita diminta untuk menyusun laporan posisi keuangan PT Jaya Abadi dan PT Sinar Surya setelah transaksi akuisisi. Kemudian setelah transaksi akuisisi kita juga diminta untuk menyusun kertas kerja laporan konsolidasian PT Jaya Abadi dan PT Sinar Surya. Kemudian kita diminta untuk menyusun laporan konsolidasian. Nah, kita refresh lagi pengertian dari akuisisi. Jadi akuisisi, kita lihat materinya akuisisi. Jadi dalam akuisisi itu pengertiannya adalah kombinasi bisnis dengan cara mengambil alih posisi kendali atau kontrol satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lain. Dan setiap perusahaan yang mengadakan penggabungan badan usaha tetap eksis. Jadi tadi PT Jaya Abadi mengadakan penggabungan usaha dengan PT, kita lihat PT Sinar Surya. Jadi di sini kombinasi bisnisnya akuisisi antara PT Jaya Abadi dengan PT Sinar Surya. Saya ulangi, jadi setiap perusahaan yang mengadakan penggabungan badan usaha itu tetap eksis dan melanjutkan kegiatannya. Jadi tidak ada perusahaan yang dibubarkan, beda dengan merger tadi. Kalau tadi di 1 Januari 2011 PT Jaya Abadi merger dengan PT Nugraha Jaya. Nugraha Jayanya hilang atau lebur. Kemudian kalau akuisisi di sini akuisisi antara PT Jaya Abadi dengan PT Sinar Surya, masing-masing perusahaan di sini masih eksis kalau akuisisi. Nah, perusahaan yang menguasai posisi kendali disebut induk perusahaan, sedang perusahaan yang dikuasai disebut anak perusahaan. Jadi dalam akuisisi timbul istilah yang namanya entitas induk dan entitas anak. Yang mengendalikan itu adalah entitas induk, sedangkan yang dikendalikan itu adalah entitas anak. Dalam hal ini kita baca lagi soalnya. Kita tentukan siapa induk dan siapa anaknya. Jadi pada tanggal 1 Juli 2011 PT Jaya Abadi mengadakan kombinasi bisnis dengan PT Sinar Surya melalui akuisisi. PT Jaya Abadi membeli 80% saham beredar PT Sinar Surya. Jadi di sini jelas entitas induknya adalah PT Jaya Abadi yang mengendalikan PT anak, yakni entitas anaknya adalah PT Sinar Surya. Kepemilikan sahamnya adalah 80%. Nah, perolehan saham beredar PT Sinar Surya ini dengan membayar tunai 480 juta dan mengeluarkan 1.200 lembar saham biasa, nominal per lembarnya 1 juta, harga pasar 1.200.000. Kemudian kalau ada selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar PT Sinar Surya nanti akan diperlakukan sebagai goodwill. Nah, di sini disediakan di halaman 36 buku 1 informasi mengenai laporan posisi keuangan PT Jaya Abadi per 1 Juli 2011 sesaat sebelum akuisisi. Disediakan ada nilai buku, ada nilai wajarnya. Kemudian juga disediakan laporan posisi keuangan PT Sinar Surya per 1 Juli 2011 sebelum akuisisi. Di sini juga disediakan ada nilai buku, kemudian ada nilai wajarnya.
Nah, pertama instruksi 7 kita diminta untuk mencatat transaksi akuisisi dengan asumsi tarif pajak penghasilan 12,5%. Nanti kita juga hitung berapa goodwill yang muncul dari transaksi akuisisi ini. Kita catat dulu transaksi akuisisinya. Kita kembali ke informasi transaksi. Oke, jadi untuk memperoleh PT Sinar Surya, PT Jaya Abadi mengeluarkan uang tunai 480 juta dan saham. Nanti jurnalnya kalau dicatat mengeluarkan uang tunai kas 480 juta, kemudian sahamnya 1.200 lembar kalikan nominal 1 juta, berarti 1,2 M modal saham kita catat sebesar nominal. Kemudian selisih antara nilai buku dengan nilai pasar kita catat sebagai agio. Harga pasarnya 1,2 juta per lembar. Nominalnya 1 juta, jadi selisihnya 200.000, saya kalikan 1.200 lembar. Itu kita catat sebagai agio. Di sini agio dari harga pasar per lembar 1.200.000 dikurangi nominal 1 juta per lembar. Saya kalikan saham yang dikeluarkan 1.200 lembar. Jadi investasi atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh PT Jaya Abadi untuk mengakuisisi PT Sinar Surya totalnya adalah 1.920 juta. Ini adalah pengorbanan atau investasi yang dikeluarkan oleh PT Jaya Abadi untuk memperoleh si PT Sinar Surya. Itu untuk pertama mencatat transaksi akuisisi di PT Jaya Abadi, pembukuan Jaya Abadi. Berikutnya kita akan menghitung goodwill yang muncul dari transaksi akuisisi ini. Oke, jadi untuk menghitung goodwill, pertama kita cari berapa investasi yang dikeluarkan atau imbalan yang dialihkan. Kemudian kita tambahkan dengan kepentingan non pengendali. Setelah itu kita bandingkan dengan nilai wajar aset neto perusahaan yang diakuisisi dikurangi pajak atas selisih antara nilai wajar dengan nilai buku aset dan liabilitas. Nah, inilah yang disebut nanti goodwill. Nah, sekarang untuk menghitung goodwill, nilai investasi imbalan yang dialihkan tadi sudah kita hitung. Imbalan yang dialihkan atau investasinya adalah 1.920 juta. Kemudian kepentingan non pengendali juga sudah diketahui. Oh, belum diketahui, nanti kita cari. Nah, berarti kepentingan non pengendalinya kita hitung satu-satu dulu. Investasi saham yang dialihkan adalah 1.920 juta. Sudah diketahui tadi di jurnal pertama. Kemudian imbalan yang dialihkan, kepentingan non pengendalinya berarti sama dengan, jadi imbalan yang dialihkan tadi atau investasi sama dengan 1.920 juta. Ini untuk memperoleh 80% kepemilikan saham. Jadi kalau dibikin 100%, maka
kepentingan non pengendali akan sama dengan 100 per 80. Saya bikin 100% dulu. Saya kalikan 1.920.000.000. Baru saya kalikan kepentingan non pengendali. Kalau induk menguasai 80%, berarti kepentingan non pengendalinya adalah 20%. Jadi angka ini adalah 80%, kita bikin 100% dulu. Baru kita kalikan persentase kepentingan non pengendali 20%. 20% dari mana? Kalau induk menguasai 80%, berarti kepentingan non pengendali memiliki hak 20%. Oke, jadi kepentingan non pengendali sudah bisa diketahui dari 20% kalikan 100 per 80, kalikan investasinya tadi adalah 1.920.000.000. Jadi 480 juta kepentingan non pengendalinya. Berikutnya kita akan menghitung nilai wajar aset neto. Nilai wajar aset neto. Nilai wajar aset neto dihitung dari nilai wajar aset dikurangi nilai wajar liabilitas perusahaan yang diakuisisi. Nah, sekarang kita lihat datanya. Nilai wajar aset PT Sinar Surya. Data PT Sinar Surya 1 Juli 2011. Nilai wajar asetnya di kolom nilai wajar di sini adalah 2.627.700.000. Kemudian nilai wajar liabilitasnya 258.700.000. Jadi nilai wajar aset netonya dari nilai wajar aset dikurangi nilai wajar liabilitas ketemu 2.369.000.000. Kemudian masih dikurangi tadi rumusnya pajak atas selisih. Asumsi pajaknya tadi diketahui asumsi pajaknya di instruksi 7. Pajaknya 12,5%. Saya kalikan dengan selisih antara nilai wajar dengan nilai buku aset dan liabilitas di perusahaan yang diakuisisi. Jadi kita hitung selisih antara nilai wajar dengan nilai buku PT Sinar Surya dulu saat akuisisi. Kita bandingkan antara nilai wajar dengan nilai buku. Di sini kas tidak ada perbedaan. Piutang dagang juga tidak ada perbedaan. CKP tidak ada. Nah, ini persediaan barang dagangan. Nilai wajarnya 600. Nilai bukunya 450. Jadi ada selisih. Persediaan barang dagangannya under value 150 juta. Positif. Nilai wajarnya lebih tinggi. Kemudian PPN dan PPH dibayar di muka tidak ada selisih. Persediaan perlengkapan juga tidak ada. Tanah under value juga 300 juta. Positif. Kemudian gedung 30 juta selisihnya. Akumulasi penyusutan gedung lebih besar. Sisi kredit 18 juta. Berarti kita tambahin minus 3 juta. Kendaraan juga sama under value 30 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraannya nilai bukunya terlalu rendah, harusnya 15 juta, jadi ini over value, kita tambahi kita kurangi 3 juta. Kemudian mebel dan peralatan kantor 6 juta. Penyusutan kita kurangi 600.000. Kemudian di sisi utang dagang tidak ada perbedaan. Untuk utang dagang ada selisih 400.000. Nilai wajarnya lebih tinggi. Jadi total selisihnya adalah 509 juta. Kalau dijumlah total selisihnya dari sini 509 juta. 509 juta ini saya kalikan dengan tarif pajaknya 12,5%. Jadi ini dari
12,5%, saya kalikan selisihnya tadi 509 juta. Kita hitung 12,5%, saya kalikan 63.625, udah sama. Oke, jadi nilai wajar aset neto saya kurangkan dari pajak atas selisih, ketemunya 2.305.375 juta. Jadi goodwill-nya adalah 94.625.000. Dari 2.400.000 dikurangi 2.305.375.000. Logikanya sama seperti di video sebelumnya. PT Jaya Abadi mengeluarkan investasi atau pengorbanan 2,4 M, tapi dari sinar surya atau perusahaan yang diakuisisi ternyata kita hanya memperoleh aset bersihnya 2.305.000.000 sekian. Jadi si PT Sinar Surya ini punya sesuatu yang lebih sehingga PT Jaya Abadi mau membeli atau mau mengakuisisi PT Sinar Surya. Jadi goodwill yang muncul dari transaksi akuisisi ini 94.625.000. Oke, berikutnya diminta menyusun neraca PT Jaya Abadi dan PT Sinar Surya per 1 Juli 2011 setelah transaksi akuisisi. Nah, neraca PT Jaya Abadi berarti tinggal menggabungkan antara laporan posisi keuangan Jaya Abadi 1 Juli 2011, kita lihat nilai bukunya, kita tambah kurang dengan jurnal pencatatan akuisisi ini, jurnal 1 Juli 2011. Jadi yang berubah nanti hanya ada investasi saham, kemudian ada penurunan kas, kemudian modal saham dan agio saham bertambah. Sekarang kita coba lihat. Kita susun laporan posisi keuangan setelah akuisisi. Kas di sini berarti dari 1.441.800.000 ini saya kurangkan dengan 480 juta. Karena waktu akuisisi bayar kas 480. Jadi kasnya adalah 961.800.000. Saya ulangi, ini dari saldo kasnya nilai bukunya 1.441.800 dikurangi ketika akuisisi terjadi pembayaran kas 480 juta. Jadi kasnya per 1 Juli 2011 setelah akuisisi 961.800.000. Kemudian yang berubah berikutnya adalah ada investasi saham 1.920.000. Ini adalah aset. Nah, ini tampilkan 1.920.000. Kemudian modal saham bertambah 1,2 M, tadinya 4,5, berarti 5,7 ya sekarang ya. Nah, modal sahamnya jadi 5,7 M. Kemudian agio saham tambah 240 juta. Agio tadinya 600, berarti jadi 840. Oke, akun yang lainnya tidak berubah karena hanya terpengaruh dari satu transaksi ini. Yang berubah hanya ada investasi saham, kemudian ada pengurangan kas, modal saham dan agio saham bertambah. Oke, itu untuk laporan posisi keuangan PT Jaya Abadi setelah akuisisi. Total asetnya adalah 6.957.000.000. Sudah balance. Berikutnya laporan posisi keuangan Sinar Surya. Nah, di PT Sinar Surya itu tidak ada
pengaruh transaksinya tidak ada. Jadi tidak ada pencatatan akuisisi di PT Sinar Surya. Jadi untuk laporan posisi keuangan PT Sinar Surya itu sama dengan yang ada di data 1 Juli 2011. Total asetnya adalah 2.118.300.000. Jadi tidak ada perubahan untuk PT Sinar Surya sesaat setelah akuisisi karena dia tidak terpengaruh transaksi akuisisi, tidak melakukan pencatatan. Jadi ini hanya tinggal memindahkan nilai bukunya, kita susun laporan posisi keuangannya. Untuk PT Sinar Surya, laporan posisi keuangan 1 Juli 2011 2.118.300.000. Oke. Oke, itu untuk instruksi poin 7A dan B. Di video sesi 2 akan saya jelaskan untuk poin C dan D, menyusun laporan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Oke, terima kasih.